Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada anak-anakku sekalian, peserta didik SMA Plus Kembang Kuning. Hari ini kita kembali belajar mata pelajaran matematika yang Bapak sampaikan melalui daring ini. Pada pertemuan hari ini Bapak akan membahas materi yaitu tentang matriks. Mungkin kalian pernah mendengar istilah matriks baik di media televisi ataupun di media koran. Nah, hari ini kita akan mencoba memahami matriks itu seperti apa. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak apa yang Bapak sampaikan. Nah, ini ada motivasi ya. Pendidikan adalah tiket ke masa depan. Hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Anak-anakku sekalian, hari ini Bapak akan menyampaikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus kalian pahami. Yang pertama, standar kompetensinya adalah memecahkan masalah berkaitan dengan konsep matriks. Kemudian kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan macam-macam matrik. Yang kedua, menyelesaikan operasi matrik. Yang ketiga, menentukan determinan dan impes matrik. Coba perhatikan tabelnya. Tabel absensi siswa kelas 10 bulan September 2020. Di sini ada judul ya, nama siswa, sakit, izin alfa. Ada judul kolom, nama siswa, sakit, izin alfa, dan judul baris Anis Cika Santi. Di sini diketahui bahwa Anis sakitnya 0, tidak pernah sakit, izinnya 1, alfanya 3. Cika sakitnya 1, izinnya 2, alfanya 0. Dan Santi sakitnya 5, izinnya 1, alfanya 1. Kita lanjut. Jika dalam tabel tersebut judul baris dan kolomnya dihilangkan, yang mana judul kolom yaitu ini yang nama siswa, sakit, izin, alfa itu judul kolom. Kemudian judul barisnya Anis, Cika, dan Santi. Kalau kita hilangkan judul kolom dan judul baris itu, maka kamu akan mendapatkan nilai seperti ini ya, yaitu 0, 1, 3, 1, 2, 0, 5, 1, 1. Akan terbentuk susunan bilangan seperti itu. Nah, bilangan yang seperti inilah yang disebut dengan matrik. Nah, cara penulisannya, di pertamanya kamu menggunakan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Terus angka-angkanya berada di dalam kurung kurawal tersebut ya. Nah, maka dengan demikian pengertian matriks adalah susunan bilangan berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom, ditulis di antara kurung kecil ya, kurung biasa atau kurung siku ya. Nah, ini bentuk matrik ya, elemen matrik A I kali C, susunan bilangan atau nilai bilangan real atau kompleks. Nah, ukuran matriknya, jumlah barisnya M, misalkan jumlah kolomnya N, maka ordo atau ukuran matrik, ordo itu ukuran matriknya adalah M kali N. Elemen-elemen yang ada di matrik tersebut yaitu A11, A12, A13. A11 itu maksudnya adalah matrik yang berada di baris pertama dan kolom pertama. Kalau A12 adalah sebuah matrik yang terletak di baris pertama kolom kedua. A13 adalah sebuah matrik yang terletak di baris pertama kolom ketiga dan seterusnya. Jadi bentuk umumnya matrik adalah A I dikali J. I merupakan unsur dari sebuah baris, J merupakan unsur dari sebuah kolom. Nah, lihat ya, matrik 320452. 4 itu adalah kolom pertama baris kedua.
320 452. 320 itu merupakan baris pertama, sementara 452 adalah baris kedua. Nah, kemudian kolomnya, kolom yang pertama 3 4, kolom yang keduanya 2 dan 5, kolom yang ketiganya 0 dan 2. Nah, dengan demikian maka matrik tersebut berordo 2 kali 3. Artinya apa? Artinya banyaknya baris ada 2 baris dan banyaknya kolom ada 3 kolom. Nah, kemudian kita bahas selanjutnya adalah jenis-jenis matrik. Matrik jenisnya ada banyak. Yang pertama ada yang disebut dengan matrik persegi. Matrik persegi adalah matrik yang mempunyai baris dan kolom yang sama. Lihat contoh, matrik A sama dengan 1 2 4, negatif 2 3 2 dan 3 1 4. Nah, matrik tersebut disebut matrik persegi. Kenapa? Karena baris dan jumlah kolomnya sama. Jumlah barisnya ada 3, yaitu baris yang pertama 1 2 4, baris yang kedua negatif 2 3 dan 2, baris yang ketiganya 3 negatif 1 dan 4, dan juga jumlah kolomnya sama, yaitu ada 3 kolom, yaitu 1 negatif 2 3 itu kolom pertama, kolom kedua 2 3 negatif 1, dan kolom ketiga 4 2 dan 4. Nah, karena ordonya sama, yaitu jumlah baris dan jumlah kolomnya sama, yaitu ada 3 baris dan 3 kolom, maka matrik tersebut disebutnya matrik persegi. Nah, kemudian pada matrik tersebut ada diagonal utama dan ada diagonal samping. Diagonal utamanya yaitu 1 3 dan 4, sementara diagonal sampingnya adalah 3 3 4. Itu yang pertama. Kemudian kita lanjut yang kedua, jenis matrik kedua adalah matrik baris. Matrik baris adalah matrik yang terdiri dari hanya 1 baris. Contohnya matrik A 4 1. Di situ jumlah barisnya ada 1, sementara jumlah kolomnya ada 2 kolom. Nah, matrik baris itu adalah matrik yang hanya memiliki 1 baris. Adapun kolomnya itu terserah, bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Kemudian jenis matrik yang ketiga adalah matrik kolom. Matrik kolom itu berarti sebaliknya dari matrik baris, yaitu yang hanya memiliki 1 kolom sementara barisnya bisa banyak. Lihat contohnya 3 dan negatif 4, itu kan hanya 1 kolom sementara barisnya ada 2 baris. Selanjutnya matrik yang keempat adalah matrik segitiga. Nah, matrik segitiga itu adalah matrik persegi yang berordo n dengan elemen-elemen matrik yang berada di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Kalian tadi sudah mengetahui bahwa diagonal utama itu adalah unsur-unsur 4 1 2 4. Nah, angka di bawah 4 1 2 4 itu kan di situ ada 0 0 0 0 yang membentuk segitiga. Nah, itulah yang disebut dengan matrik segitiga, atau di atasnya ya. Atau nolnya ini di atasnya. Nah, contohnya seperti yang di bawah 6 3 7 dan negatif 1, sementara nolnya membentuk segitiga berada di atas diagonal utama. Kemudian selanjutnya yang kelima, matrik simetris. Matrik simetris adalah matrik bujur di mana diagonal utamanya berfungsi sebagai cermin atau refleksi. Contohnya lihat di A ya, matrik A yang berordo 3 kali 3 itu 5 7 3 itu diagonal utama. Nah, itu sebagai cermin. Nah, berarti yang berada di atas diagonal utama nilainya sama dengan yang berada di bawah diagonal utama. Itulah yang disebut dengan matriks simetris. Nah, kemudian selanjutnya ada transpos suatu matrik. Sederhananya, transpos suatu matrik itu adalah pengubahan kolom menjadi baris sementara baris menjadi kolom. Nah, transpos suatu matrik itu biasanya dilambangkan jika R adalah sebuah matrik, maka transpos matriknya R pangkat T atau R aksen. Nah, contohnya jika R, nah di situ ada angka-angka 264, negatif 3, 27, dan 1, negatif 5, dan 3. Nah, jika R ada sebuah matrik, maka untuk membuat transpos dari matrik R itu tinggal dirubah.
baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, contohnya 264 itu adalah baris pertama dijadikan kolom pertama. Nah, makanya lihat R pangkat T-nya atau R aksennya atau transpose matrik dari 264 yang tadinya baris menjadi 264 yang susunannya menjadi kolom. Negatif 327 adalah baris kedua. Nah, dirubah ya menjadi susunan kolom, yaitu negatif 3, 2, dan 7. Dan baris yang ketiga 1, negatif 5, dan 3 dirubah pula menjadi kolom. Jadi susunannya yang tadinya 264 ke samping, 264-nya sekarang menjadi ke bawah. Negatif 3, 2, 7 ke samping sebagai baris kedua, sekarang menjadi negatif 3, 2, dan 7 menjadi ke bawah. Selanjutnya begitu pula baris ketiga 1, negatif 5, dan 3 susunannya diubah menjadi ke bawah 1, negatif 5, 3. Nah, itu adalah transpose suatu matrik. Nah, kemudian kita lanjutkan penjumlahan dan pengurangan matrik. Matrik A dan B dapat dijumlahkan dan dikurangkan jika ordonya sama. Jadi syarat untuk menjumlahkan sebuah matrik itu adalah apabila ordonya sama. Nah, kita kasih contoh, misalkan matrik A dan di situ ada matrik B. Matrik A 1, 2, negatif 3, 3, 4, 7. Matrik B nya negatif 2, 5, negatif 1, negatif 3, 0, dan 9. Nah, maka A ditambah B ini berarti penjumlahan matrik A dan matrik B. Nah, ini tinggal dijumlahkan elemen-elemen atau unsur-unsur yang letaknya sama. Nah, 1 adalah terletak pada baris pertama kolom pertama. Nah, maka harus dijumlahkan dengan matrik B yang berada di baris pertama juga kolom pertama. Ya, berarti 1 ditambah dengan negatif 2 menghasilkan negatif 1, 2 ditambah 5 menghasilkan 7, negatif 3 ditambah negatif 1 menghasilkan negatif 4. Kemudian pada baris keduanya kolom pertama 3 ditambah negatif 3 menghasilkan 0, 4 ditambah 0 menghasilkan 4, dan terakhir 7 ditambah 9 menghasilkan 16. Itulah penjumlahan dua buah matrik. Nah, kemudian lanjut perkalian skalar dengan matrik. Jikakah suatu bilangan atau skalar, maka perkalian K dengan matriks A ditulis K dikali A adalah matrik yang elemennya diperoleh dari hasil kali K dengan setiap elemen matrik A. Nah, ini contohnya, misalkan matrik A 1, 2, negatif 3, 3, 4, 1/5. Tentukan elemen-elemen matrik 5A. Jadi ini artinya sebuah bilangan dikalikan dengan sebuah matrik, itu namanya matrik skalar. Nah, lihat 5 dikali A berarti 5 dikali matrik A. Matrik A nya 1, 2, negatif 3, 3, 4, dan 1/5. Nah, maka 5 itu dikalikan kepada setiap elemen yang ada di matrik A. 5 dikali 1 menghasilkan 5, 5 dikali 2 menghasilkan 10, 5 dikali negatif 3 menghasilkan 15, 5 dikali 3 menghasilkan 5, 5 dikali 4 menghasilkan 20, 5 dikali 1/5, 5 dikali 1, 5 dibagi 5 menjadi 1. Nah, itu adalah cara mengalikan suatu bilangan dengan sebuah matrik atau disebutnya perkalian skalar matrik. Nah, ini latihannya, nanti silahkan kamu cari ya determinan, dan nanti untuk latihan lebih lengkapnya, untuk lebih lengkapnya nanti Bapak share di grup saja ya, karena ini latihannya untuk determinan dan impes sebuah matrik ya. Nah, mungkin anak-anakku sekalian ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak hanya sampai di sini menyampaikan materi yang berkaitan dengan matrik, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.